Yang pengen saya sampaikan apa? Belajar dari kasusnya Nabi Ibrahim dan Ismail. Kejutkanlah Allah dengan amalmu, maka Allah akan mengejutkanmu dengan keakbarannya. Idza ahabba 'abdi liqa'i fa ahbabtu liqa'ahu wa idza kariha liqa'i fa karitu liqa'ahu. Ketika seorang hamba mencintai aku, maka aku mencintai hambaku. Begitu juga sebaliknya, ketika seorang hamba membenciku, maka aku membenci hambaku. Ketika hambaku mendekat, aku mendekat. Ketika hambaku menjauh, aku menjauh. Ana inda dzanni abdi bi. Nah, belajar dari kasusnya Nabi Ibrahim. Beliau menerima perintahnya Allah dengan menggunakan hati. Nabi Ibrahim mengejutkan Allah dengan ketaatannya. Maka Allah mengejutkan Ibrahim dengan leher Ismail yang diganti dengan seekor domba. Ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk berperang melawan bapak angkatnya Fir'aun, dia tidak menggunakan logikanya, tapi menggunakan hatinya. Dan saat itu Allah dikejutkan dengan keberanian Musa, dan pada akhirnya Allah mengejutkan Musa dengan lautan yang terbelah. Nabi Ibrahim ketika diperintahkan berperang melawan Namrud, dia terima dengan menggunakan hatinya, tidak diterima dengan akalnya. Ketika Nabi Ibrahim mengejutkan Allah dengan keberaniannya melawan Namrud, Allah pun memberikan kejutan kepada Nabi Ibrahim dengan api yang rasanya tidak panas. Nabi Muhammad SAW ketika diperintahkan untuk hijrah, meninggalkan keluarganya, meninggalkan kota yang dicintainya, dia menerima dengan menggunakan hati. Maka Nabi Muhammad SAW mengejutkan Allah dengan keberaniannya, dan Allah mengejutkan Nabi Muhammad dengan kota Makkah, dengan kota Madinah yang menyenangkan. Maka hari ini, ketika kemudian kita dihadapkan pada satu kondisi pandemi, sudah kita taat saja. Kita taat saja. Barangkali memang PPKM ini menutup akses darat, PPKM ini menutup akses laut, PPKM ini menutup akses udara. Tapi percayalah, Allah akan tetap membuka akses rezeki kita dari segala arah yang Allah kehendaki. Maka hari ini yuk sama-sama kita taat saja dengan menggunakan hati kita. Ketika kemudian pemerintah mengatakan yuk vaksin, udah kita vaksin. Kemarin saya di WA Bu Gubernur, ada orang bilang begini sama saya, Gus, untuk apa kita vaksin? Saya takut. Kenapa? Karena banyak orang setelah selesai divaksin justru sakit. Ini bagaimana? Jawaban saya adalah, ada orang takut vaksin dengan alasan dia takut sakit karena banyak yang sakit setelah divaksin. Sama halnya begini. Sama halnya ketika dia setelah makan kemudian terus sakit perut. Pertanyaan saya, apa kemudian gara-gara sakit perut kita tidak makan? Kan logikanya tidak seperti itu. Contoh begini lagi, nanti divaksin juga mati dan lain sebagainya. Naik kendaraan dianjurkan pakai helm. Untuk apa? Untuk keselamatan diri. Jaga-jaga dari hal yang tidak diinginkan. Terus, apa kalau pakai helm kemudian bisa terjamin dari kecelakaan? Tentu jawabannya tidak, tergantung kepada takdir. Tapi paling tidak, kita sudah ikhtiar dan tawakal. Bukankah Tuhan senang jika hambanya berusaha? Demikian juga dengan vaksin. Pakai atau enggak, kalau takdir kena COVID atau enggak, ya semua enggak ada yang tahu. Tapi paling tidak, kita sudah usaha semampu batas kita. Ada yang bilang, enggak usah vaksin. Kalau waktunya mati, ya mati. Walah mas. Sampean itu mau makan atau enggak? Ya tetap mati. Apa terus sampean tidak makan? Barangkali itu sebenarnya atau refleksi yang saya berikan. Mohon bimbingannya Kiai Gus Ali, guru saya ini. Saya udah kangen banget sama Gus Ali ini. Saya ingat betul jadwal terakhir saya di tempatnya Gus Ali itu ketika akhirus sanah. Abah Ali langsung dawuh kepada saya dan langsung tertabrak dengan COVID-19. Mudah-mudahan Mbah Ali sehat, Anwar Mansur disediakan oleh Allah, dipanjangkan umurnya dalam kemanfaatan, dan mudah-mudahan senantiasa membimbing kita. Matur nuwun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil
walillahil hamd. Terima kasih. Sebelum saya tutup, saya menyapa sahabat saya Mas Anang, Atta dan Raffi di Jakarta. Mas, selalu jaga sehat. Matur nuwun mau menjadi pembimbing untuk AIS. Salam untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.